berjalan mendekat ke arah Otan. Loh, kok mereka betulan ke arah sini sih? Ini mimpi atau bukan ya? Ya ampun, ternyata ini nyata, teman. Kok bisa-bisanya sih ada sapi di tengah kebun sawit? Jangan-jangan mereka semua sedang tersasar nih. Tidak, berhenti sob. Jangan makan kelapa sawit itu. Duh, kalau ketahuan pemilik lahan, bisa habislah nasib kalian menjadi daging rendang. Cukup aneh ya teman. Biasanya kita melihat sapi makan rumput, tapi sekarang mereka malah lahap banget tuh makan kelapa sawit. Emangnya boleh serakus itu? Kalau gitu pinjam dulu 100. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pola makan sapi-sapi ini teman. Sapi termasuk hewan herbivor. Mereka akan memakan tumbuhan serta buah yang ada di sekitar mereka. Nah, jika sapi diumbar di padang rumput, maka sudah lazim kalau makanan utama mereka adalah rumput. Tapi kalau mereka digembala dekat pasar buah, sapi-sapi ini juga pasti makan buah kok. Kecuali ke restoran steak ya. Baru deh tuh Otan yang makan. Tapi Otan masih penasaran deh. Siapa sih yang bawa ratusan sapi ini ke kebun sawit? What? Paman gembala ini namanya Siska. Siska kan nama perempuan. Ada-ada aja deh kamu sob. Walah, ternyata Siska itu bukan nama si penggembalanya teman, tapi singkatan dari Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit. Siska merupakan program yang saling menguntungkan antara usaha perkebunan dan peternakan. Salah satunya adalah sapi yang digembalakan di kebun sawit ini. Kehadiran sapi-sapi ini bisa menekan pertumbuhan rumput dan tanaman liar di area perkebunan karena rumput adalah makanan utama mereka. Selain rumput, sobat Otan ini juga bisa makan pelepah sawit serta buah sawit yang jatuh atau sisa dari panen. Keuntungan lain untuk perkebunan, kotoran sapi bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk alami teman. Kalau begini sih namanya saling menguntungkan, bukan merugikan. Cakep! Sapi di kebun sawit ini bebas berkeliaran, tapi di Desa Muktisari, Kabupaten Kampar Riau, warga memelihara sobat Otan ini di dalam kandang teman. Sapi-sapi di sini tidak hanya sekedar dirawat, diberi makan, lalu dijual. Tapi semua yang dihasilkan sapi bisa diolah dan jadi ladang cuan. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah kotoran sapi yang digunakan untuk biogas. Keren kan? Padahal yang Otan tahu nih, kotoran sapi kan jadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Tapi tidak untuk di desa ini. Warga tahu bagaimana cara mengolah kotoran sapi menjadi salah satu sumber daya baru. Iya, walaupun saat mengolah kotoran sapi ini butuh perjuangan ya, karena baunya juga nggak main-main. Cara agar kotoran sapi berubah menjadi biogas harus melalui proses fermentasi dulu teman. Salah satu energi yang dihasilkan adalah untuk penerangan teman. Selain itu, ada lagi nih energi yang jadi incaran ibu-ibu. Yaps, apalagi kalau bukan biogas. Limbah kotoran sapi yang diubah menjadi biogas digunakan oleh ibu-ibu untuk keperluan memasak teman. Kalau diperhatikan, api dari biogas ini berwarna biru ya, bukan merah. Warna biru pada api ini menunjukkan kalau suhunya lebih panas daripada api yang berwarna merah karena terbuat dari banyaknya atom oksigen. Dengan begitu, masakan bisa jadi lebih cepat matang deh. Kermaks. Tapi jangan mentang-mentang biogas ini dari kotoran sapi, ibu-ibu jadi takut makanannya berbau nggak sedap ya. Justru biogas ini tidak menimbulkan aroma apapun pada masakan yang dihasilkan loh. Malah banyak yang lebih suka dengan hasil masakan biogas ini daripada gas LPG. Otan doain deh, semoga semua masyarakat Kampar dan seluruh Indonesia bisa menggunakan sumber daya alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Soalnya kalau Otan hitung-hitung nih ya, memakai biogas bisa hemat 80% dari biaya penggunaan gas dalam sebulan loh. Coba, ibu-ibu mana nih yang gak tergiur?
Lumayan banget kan uangnya, bisa ditabung buat nanti traktir Otan. Oh ya teman, ngomongin soal sapi, Sobat Otan ini termasuk ke dalam hewan yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungan loh. Gak heran kalau mereka mampu hidup di berbagai belahan dunia dengan cuaca yang ekstrim sekalipun. Salah satunya si sapi dari tanah Skotlandia ini, atau yang lebih dikenal dengan sapi Highland. Eits, jangan pada salfok sama rambutnya yang mirip dengan para musisi rock ya. Sapi Highland ini memang memiliki keunikan pada rambut dan bulunya yang panjang teman. Rambut ini berfungsi untuk melindungi diri dari cuaca dingin yang ekstrim. BTW nih, kalau diperhatikan, sapi Highland juga memiliki 2 lapis mantel rambut loh. Yang pertama agak berminyak, berfungsi untuk mencegah agar air tidak menyentuh kulit. Dan yang kedua, bulu halus untuk memberi kehangatan ekstra saat musim dingin. Selain bulunya yang tebal, sapi Highland ini juga memiliki tanduk yang besar dan unik teman. Tanduk ini mereka gunakan untuk menggali salju saat mencari makan. Tanduk yang kuat dan besar ini juga sekaligus untuk mempertahankan diri dari predator. Oh iya teman, katanya sih daging sapi ini rendah lemak, rendah kolesterol, dan kaya akan protein serta zat besi yang baik untuk kesehatan tubuh. Cakep! Teman, selain dimanfaatkan daging, susu, dan limbahnya, sapi juga dimanfaatkan tenaganya loh. Ikut Otan dan Kak Ayu yuks. Katanya sih di Jawa Tengah ada sapi super kuat. Supaya cepat dan naik bus aja yuk. Setuju nggak Kak? Berangkat! Temen sih ya. Bisa masuk rumah aku apa Pak? Iya nih Kak Ayu, Otan juga ngerasa panas banget. Ini kenapa AC-nya nggak dinyalain sih Pak Supir? Phew. Walah, ditarik sapi jebul ya. Masa sih busnya ditarik sama sapi? Mana mungkin Sobat Otan ini kuat narik bus sebesar ini? Benar-benar nggak habis fikri. Kok bisa-bisanya sih sapi narik bus yang beratnya mencapai 6 ton? Jangan-jangan Otan sedang bermimpi nih. Bangun, ayo bangun. Bercanda ya teman, ini bukanlah mimpi atau adegan fiksi, tapi ini adalah kisah nyata. Tak disangka, tak diduga, si sapi Ongol ini memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Tenaga yang dihasilkan juga gak kaleng-kaleng. Bus saja bisa ditarik dengan mudah dengan hanya 2 ekor sapi. Kermaks! Ngomong-ngomong, kalian ikut senam kebugaran di mana sih Sob? Kok bisa pada kuat semua sih? Sapi PO memang memiliki tubuh yang seimbang dengan kaki-kakinya yang kuat teman. Sobat Otan ini merupakan hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba Ongol dengan sapi betina Jawa yang berwarna putih. Nah, dari situlah muncul sapi yang memiliki kualitas yang baik dari segi pedaging dan juga tenaganya. Oh iya, bus ditarik bukan karena mogok atau kehabisan bensin ya, tapi ini adalah salah satu adegan percobaan yang Otan lakukan. Untuk melakukan percobaan seperti ini, dibutuhkan juga persiapan yang gak main-main. Karena lokasi garasi bus yang cukup jauh, kita harus menggunakan truk untuk mengangkut sapi-sapi ini. Asik nih, sekalian wisata kita. Sesampainya di garasi bus, peralatan langsung dipersiapkan oleh tim. Sapi dipasang alat khusus agar dapat berjalan beriringan. Selanjutnya barulah dipasang rantai besi yang menghubungkan bus dengan alat yang digunakan oleh sapi. Persiapan ini harus dilakukan secara teliti ya teman. Semua demi menjaga keselamatan sapi dan juga tim yang bertugas. Syukurlah semua yang direncanakan berjalan lancar. Cakep! Bangun tidur kau terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Yaps, kira-kira inilah isi dalam hati sapi yang giginya sedang digosok ke Ayu teman. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Sedangkan gigi gerahamnya digunakan untuk mengunyah makanan. Oh iya, Wariso ini adalah sapi jenis Limousin Cross Brahman dan memiliki bobot lebih dari 1 ton. Sapi ini mendadak viral karena memiliki bobot yang berat dan tubuh yang proporsional. Wah, bisa-bisa Otan lama-kelamaan jadi kalah saing nih. Otan harus atur strategi kalau begitu.
BTW nih, menurut kalian antara tanduk, cula, dan gading itu sama atau berbeda ya? Apa? Sama? Beda? Wah, yang benar mana nih? Sini Otan kasih tahu. Simak baik-baik ya. Tanduk adalah dua cula yang tumbuh di kepala, biasanya berada dekat dengan kuping. Tanduk tumbuh pada hewan pemamah biak seperti kerbau, kambing, atau sapi. Pada sebagian hewan seperti rusa, tanduk bisa tumbuh kembali jika patah teman. Tapi pada kambing, kerbau, atau sapi, tanduk tidak bisa tumbuh kembali. Sementara cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong hewan seperti badak. Cula badak terbuat dari keratin, bahan yang sama untuk membentuk kuku dan rambut pada manusia. Oleh karena itulah, cula badak bisa tumbuh kembali walau dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kalau gading sendiri merupakan gigi yang sangat panjang dan menculang keluar seperti gajah. Gading gajah tidak bisa tumbuh kembali, teman. Jika gading tersebut copot atau patah, bisa-bisa membuat mereka tidak dapat bertahan hidup lama. Walau berbeda, tapi ketiganya memiliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu untuk mempertahankan diri dari predator sekaligus menarik lawan jenisnya. Cakep! Mereka butuh bantuan. Tapi kenapa paman-paman ini di laut begini sih? Bikin Otan panik saja. Yang di rumah jangan ikutan panik ya. Adegan ini adalah adegan para nelayan dari Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara, teman. Tapi, kenapa mereka serius banget? Sampai Otan dicuekin deh. Otan ikutin ah. Pertama-tama, perangkap ditebar terlebih dahulu. Panjang perangkap yang ditebar memang ekstra besar dan panjang, teman. Butuh banyak orang untuk melakukannya. Ikan, jangan bergerak. Kalian sudah terkepung. Percuma, kalian mau kabur kemana? Sudah tidak ada jalan lagi. Oke, paman semua. Tarik jaringnya. Ya, yang lagi di depan TV, ada yang tahu ini ikan apa? Masyarakat di Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara menyebutnya ikan boko. Dilihat-lihat dari kamus perikanan Otan sih, ikan ini masuk dalam keluarga Vries. Lebih tepatnya, Trispot Vries, teman. Setiap pagi, saat air laut pasang maupun surut, paman nelayan pergi mencari sobat Otan ini di sini. Mereka masih menggunakan jaring tradisional loh, teman. Ikan mungil ini biasa hidup di perairan Indo-Pasifik.
Ukuran ikan ini kurang dari 20 cm. Pada saat masih anakan, ikan wres hidup bergerombol dan senang hidup di daerah dasar laut yang berbatu dan berpasir. Tapi kalau sudah gede, biasanya mereka akan senang hidup menyendiri. Tahukah kalian kalau kebanyakan ikan wres mempunyai mulut yang protaktil? What? Apa artinya ya? Mulut protaktil artinya memiliki rahang yang terpisah dari tengkoraknya. Beberapa spesies juga diketahui memiliki bibir yang tebal. Sirip bagian dorsal memiliki 8-21 ruas. Contohnya seperti ikan Napoleon wres ini. Ada Dolpino tuh. Ya udah, sekarang gantian Dolpino yang gantian nemenin teman di rumah ya. Teman, sepertinya di sebelah sana ada yang schooling juga tuh. Tapi itu jenis ikan apa ya? Yuk kita lihat lebih dekat. Ikan yang schooling lebih kecil dari trevally tadi. 1, 2, 10, 100, ribuan, lebih. Sampai pusing Dolpino liatnya. Kalau Dolpino perhatikan secara seksama, tidak lain dia adalah si ikan tude. Ikan tude ini termasuk ke dalam kelompok ikan pelagis kecil, teman. Di mana ada ikan tude, di situ pasti ada pemancing-pemancing andal. Dolpino lihat seperti apa sih cara memancingnya? Weh, udah ramai aja nih. Paman, kakak, adik, kumpul semua di sini. Ternyata mereka memancingnya di pelabuhan kapal toh. Di sini hampir setiap hari ramai banget sama pemancing. Ada yang memakai joran pancing, ada juga yang memakai senar pancing manual. Kalau Dolpino lihat, cara mancingnya susah-susah gampang loh. Kita nggak perlu menggunakan umpan, kail bisa langsung kita lempar ke dalam laut. Terus tinggal menggerak-gerakkan joran agar ikan buruan bisa terpancing, teman. Disinilah kelihayan tangan dalam memancing, serta keberuntungan yang menentukan. Siapa yang lihai dan beruntung, maka ia yang panen ikannya. Duhai ikan, mendekatlah. Dolpino sudah kelaparan. Loh? Teman, sobat Dolpino ini termasuk perenang cepat loh. Mereka bisa berenang dengan kecepatan hingga 70 km per jam. Wush, wush, wush. Kalau kata orang Manado, mau barosi juga dia, yang artinya mau kayak Rosi. Si ikan tude ini sangat menyukai larva, ikan, dan plankton. Kok itu ada grup ikan tude yang keluar dari gerombolan schooling ya? Oh, ternyata itu ada sea fish. Para ikan tude ini sedang melakukan cleaning, teman. Oh ya teman, yang paling penting dari ikan pelagis ini adalah kandungan yang ada di dalamnya loh. Ikan pelagis disebut juga sebagai ikan berminyak. Ini karena tubuh mereka banyak mengandung minyak. Bahkan filet ikan mereka mengandung 30% minyak. Minyak inilah yang mengandung asam lemak yang kaya akan omega 3. Omega 3 ini berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, pertumbuhan sel otak, organ penglihatan, dan tulang. Makanya akan lebih bagus lagi kalau omega 3 ini diberikan terus pada anak kecil, biar nantinya tambah pintar, kayak Dolpino dan Otak.
Dolpino jadi pengen makan ikan pelagisnya nih teman. Oci. Iha, strike, mantap. Dapat lagi. Seru juga nih melihat paman strike terus. Kalau dapat segini banyak, Dolpino juga kan bisa bakar ikannya. Siapa yang belum makan siang? Ngacung. Siang-siang begini, kalau lihat olahan Nusantara kayak yang satu ini, pasti kegoda kan? Ini adalah olahan ikan tude khasnya Manado, teman. Cukup dengan dibakar dan dimakan pakai sambal dabu-dabu begini. Beuh, nikmat. Ikan tude ini adalah sebutan lain untuk ikan kembung, teman. Kandungan gizi dan omega 3 di ikan ini setara dengan ikan salmon loh. Makanya buat ibu hamil cocok banget. Di Manado kita bisa menemukan banyak rumah makan yang menjual menu si ikan tude bakar ini. Saking banyak peminatnya, di sini bisa terjual puluhan kilo ikan tude dalam sehari loh. Cakep. Hei, ada apa ini? Tolong hentikan! Tolong jangan bertengkar, Sob. Semua masalah kan bisa dibicarakan baik-baik. Untung saja paman segera melerai mereka. Otan jadi tenang deh. Loh, kok jadi sobat-sobat Otan memang sengaja diadu toh? Ya ampun, teganya. Sungguh tidak bisa dibiarkan. Oke, tenang teman-teman. Otan mengerti sekarang. Rupanya paman-paman ini sedang mengadakan adu balang. Nah, selain pacuitik, adu balang juga merupakan budaya turun-temurun yang ada di Sumatera Barat. Si burung balam dalam bahasa Minang adalah sebutan untuk burung tekukur. Ia punya banyak nama. Kalau orang Bali menyebutnya kedis kukur. Sedangkan dalam bahasa Inggris ia disebut spotted dove. Ya, sudah pasti karena ada corak titik hitam putih di lehernya. Banyak nih kulo batang kulo telalai menyambut gangguan selami menjauh kacau soba aja Datuk bosanan berempik. Sungguh pun Datuk bilang. Sebelum adu dimulai, tokoh adat di sini membuka acara dengan berbalas pantun dalam bahasa Minang. Paman-paman di sini sudah bawa jagoannya masing-masing. Kedua burung balam jantan lalu dilepaskan di arena. Di awal pertandingan, kedua peserta sih masih sama-sama cuek. Sampai akhirnya salah satu burung balam mulai marah. Ia akan manggut sambil bersuara. Biasanya sang lawan akan balas dengan cara yang sama. Ini tanda kalau jawaban dari rasa tertantang burung balam jantan yang lain. Perhatiin gerakan burung balam saat beradu. Mereka hanya bertarung dengan gerakan memutar dan adu sayap seperti ini.
Dengan sudah semakin panas, paman-paman ini akan langsung memisahkan mereka. Jadi rata-rata pertandingannya hanya berlangsung sekitar 2 menit. Ini untuk mencegah agar tidak ada burung balam yang terluka saat beradu. Ya, kok kabur? Kalau sampai ada burung balam yang terbang, dia dinyatakan kalah karena tidak punya nyali untuk bertanding. Sebenarnya, adu balam ini tidak cari yang menang dan kalah, namun merupakan suatu kebanggaan jika burung balam jagoannya memiliki mental bertanding dan ditakuti oleh lawannya. Ladies and gentlemen, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Otan mau menggelar kontes Sobat Otan yang udah siap adu kicau nih. Inilah lomba burung derkuku. Juri-juri ini akan menilai burung mana yang suaranya paling merdu. Mirip kontes adu bakat penyanyi gitu deh. Cuma kalau ini jurinya keliling. Burung yang paling banyak memperoleh bendera di bawah tiang, dialah yang keluar sebagai juara. Sepertinya sudah ada nih pemenangnya. Wah, selamat ya buat yang menang. Hadiahnya sini selfie sama Otan. Di kalangan penghobi burung dikenal ada 2 jenis burung, yakni burung agungan dan burung ocehan. Nah, burung derkuku ini termasuk ke dalam burung agungan bersama burung perkutut, burung puter, dan burung deruk. Tak heran, burung derkuku ini dianggap burung kelangenan. Artinya, burung yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga sendiri oleh pemiliknya yang bisa membuat kangen di saat jauh hingga menghibur saat sedih maupun sedang sendiri. Istimewa juga ya kamu, Sob. Wah, ada yang lagi dimanjain nih. Dengan dimandikan begini, burung derkuku akan rileks dan mengerti kalau disayang teman. Kalau hatinya senang, hasilnya dia bisa berkicau dengan suara yang lantang. Nah, untuk menjadikan suaranya menggema, si derkuku biasanya ditaruh di sangkar yang bagian atasnya cembung seperti kubah begini, teman. Tujuannya biar bisa memantulkan kicauannya, jadi terdengar makin nyaring. Terakhir, harus rutin dinaikkan juga kegantangan seperti ini. Setiap hari. Maksudnya jelas, biar dia terbiasa dengan suasana di dalam gantangan seperti saat lomba. Tuh, bener kan? Derkukunya mulai mengeluarkan kicauan mautnya. Berasa lagi konser ya, Kur.